Jumat 11 September 2020 bertempat di depan Hotel Santika pukul 8 waktu Indonesia Timur, pemerintah Provinsi Maluku mengadakan launching gerakan 11 September dengan mengusung tema Kalesang Negeri, Lingkungan Bersih, Masyarakat Sehat. Acara launching tersebut dipimpin oleh Gubernur Maluku, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andos Murad Ismail, yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku, Dr. Andos Barnabas Nathaniel Orno Forkopimda Maluku, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota tim penggerak PKK Provinsi Maluku, Wali Kota Ambon, Forkopimda Kota Ambon, Rektor Unpati, dan pimpinan perguruan tinggi lainnya di Kota Ambon, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, serta unsur terkait lainnya, bersama dengan kelompok masyarakat pencinta air dan lingkungan di Maluku. Dalam sambutannya, Gubernur Maluku menyampaikan bahwa ia menegaskan kembali bahwa tugas kepala daerah yaitu 2+1, yaitu mengentaskan kemiskinan, mensejahterakan rakyat, dan menjaga sumber daya alam. Sumber daya alam yakni lingkungan hidup menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan. Hal ini disebabkan oleh pembangunan yang semakin kompleks dan implikasinya akan berdampak pada lingkungan itu sendiri. Gerakan 11 September ini adalah upaya membangun kesadaran seluruh komponen masyarakat untuk peduli dan mencintai lingkungannya. Ia juga mengapresiasi komunitas atau kelompok masyarakat yang menginisiasi gerakan ini, dan ia juga mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah di berbagai level terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini. Memang langkah pertama ini kita masih ada di seluruh kabupaten kota, cuma orang-orang tertentu aja yang kita kasih, terutama yang pencinta lingkungan. Tapi kita harapkan ke depan ini kita bisa secara serentak acara gerakan 11 September ini di seluruh kabupaten kota. Mungkin Pak Wali Kota tidak ada di sini, Pak Wali Kota bikin ada di tempat lain, tapi kita saling membantu semua biar lingkungan kita ini nanti berubah secara signifikan. Saya ingin menegaskan kembali bahwa tugas kepala daerah adalah 2+1 jadi 3, bukan 2+1 sama dengan 3. Yang pertama, seorang kepala daerah harus mampu memantaskan kemiskinan. Yang kedua, dia harus mampu dan harus bisa mensejahterakan masyarakatnya. Yang +1-nya itu adalah seorang kepala daerah harus mampu menjaga dan mempertahankan sumber daya alamnya agar dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Anak cucu kita harus merasakan apa yang sekarang ini kita rasakan. Jadi jangan kita memberikan izin kepada investor, namun kita tidak menjaga lingkungan kita, sehingga pada akhirnya kita menjadi penonton di negeri kita sendiri, dan kita punya negeri ini menjadi tidak ada manfaat apa-apa. Sumber daya alam, terutama lingkungan hidup, menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan. Hal ini disebabkan oleh pembangunan yang semakin kompleks dan implikasinya akan berdampak pada lingkungan itu sendiri. Semakin gencar pembangunan di suatu tempat, maka semakin berdampak terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, pembangunan diharapkan selalu berorientasi pada prinsip pembangunan rumah di lingkungan kita masing-masing. Gerakan 11 September dengan tema Kalesang Negeri, Lingkungan Bersih, Masyarakat Sehat yang dilaksanakan hari ini adalah upaya membangun kesadaran seluruh komponen masyarakat untuk peduli dan mencintai lingkungannya. Untuk itu saya mengapresiasi komunitas atau kelompok masyarakat yang menginisiasi gerakan ini, dan saya mengharapkan dukungan penuh
dari pemerintah di berbagai level terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini. Hadirin dan undangan yang berbahagia, upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing perlu dilakukan pada semua tingkat, mulai dari bupati, wali kota, para raja, latupati, kepala desa, lurah, hingga ketua RT dan RW di tengah-tengah masyarakat sampai dengan masyarakat paling bawah. Sebab hanya dengan peran serta masyarakat, kebersihan lingkungan kita akan terjaga secara berkesinambungan. Dan dapat disadari bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah cara mendisiplinkan diri dan mengubah pola pikir, perilaku hidup yang harus dimulai dari diri sendiri, terutama untuk menghindari diri kita dan keluarga serta masyarakat dari COVID-19 yang wabahnya sampai hari ini dan kita tidak pernah tahu kapan berakhirnya. Sejalan dengan itu, saya sangat mengharapkan kiranya kegiatan yang dilaksanakan hari ini dapat menjawab permasalahan lingkungan hidup dan dapat mendorong kita semua berkontribusi dan peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Dan semoga melalui kegiatan ini juga akan membawa manfaat, terutama manfaat ekonomi dan kesehatan bagi masyarakat di seluruh Maluku. Serta hal yang sangat penting adalah komitmen kita semua untuk mendukung kebijakan dan program-program ini secara berkelanjutan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Badan Musyawarah Perbankan Daerah, PLN, Pertamina, Jasara Harja, Telkomsel, panitia pelaksana, kelompok masyarakat pencinta air dan lingkungan di Maluku, serta seluruh komponen yang terlibat dalam kegiatan ini. Kemarin saya dapat laporan ada mangrove. Mana Oni ada atau kelompoknya yang mau menyerahkan kita mangrove sebanyak 200. Mereka ini penggiat dan banyak pohon mangrove yang sudah ditanam di mana-mana. Mereka punya lokasi ada di, kalau nggak salah di Kailo atau di mana, banyak mangrove. Kemarin mereka mengatakan mereka berkasih saya mangrove 200 untuk kita tanam di Teluk Ambon. Ayo Kalesang Negeri, lingkungan bersih, masyarakat sehat. Kalau bukan katong, siapa lain? Kalau bukan sekarang, kapan lain? Launching ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Gubernur Maluku. Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andos Murad Ismail, Pangdam 16 Patimura, Majen TNI Agus Rohman, Kapolda Maluku Irjen Pol Baharudin Jafar didampingi Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Roro Gosega, dan Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, pencanangan gerakan 11 September Kalesang Negeri Provinsi Maluku tahun 2020 saya nyatakan dibuka dengan atau secara resmi.